Halo bosku, selamat berjumpa kembali bersama DMM Channel. Kali ini kita baru buka ya. Ini kedatangan semprotan ada dua. Nah itu yang di sana yang sedang kita proses itu proses penggantian as. Namun di situ sudah saya buatkan videonya. Bagi yang belum menonton silahkan ditonton di video-video tentang semprot pertanian. Nah di sini kita menoleh ke kiri sedikit. Nah di sini ada mesin semprot Yamakoyo atau biasa orang menyebutkan itu mesin semprot lama. Kalau mereknya ini dulu Yamakoyo ya kalau di daerah sini, tapi tiap daerah itu biasanya mereknya lain. Nah untuk tipe mesinnya itu kalau nggak salah 3WS ya atau apa saya lupa. Nah yang jelas ini mesinnya ini lebih besar daripada mesin yang merek Hari sana. Merek Hari, Tanika itu mirip-mirip untuk mesinnya, namun di sini agak lebih besar untuk bagian CC-nya, baik dari segi piston itu lebih besar ini ya. Nah, di sini masalahnya, oke, kita langsung keluar saja ya biar enak. Oke, ini dibanding dulu, mau anu dulu sama orangnya yang mesin ini, mesin ganti as. Ya. Oke. Untuk di sini mesinnya ini kemarin itu nyemprotnya tidak selesai, tinggal sisa setengah tangki itu ya, kelihatan ya. Nah, ini obatnya tinggal setengah tangki itu tiba-tiba mati mesinnya. Nah, terus informasi dari pemiliknya ini kemarin sudah diservis di bengkel atau di tempat lain itu sudah melakukan proses penggantian. Mungkin ini ya dugaan saya. Kalau mesin-mesin yang tipenya Yamakoyo seperti ini ya mereknya ya. Nih, mereknya. Kalau mesin dengan tipe Yamakoyo seperti ini itu biasanya yang sering saya dengarkan dari informasi pemilik mesin semprot atau orang-orang pertanian itu ya. Ini kalau panas itu suka mati ya. Kalau panas suka mati. Yang paling sering saya dengar itu adalah ini mesin Yamakoyo ini. Nah, saya juga bingung ya. Biasanya saya juga bingung dan proses pencariannya kalau panas mati itu memang sangat sulit sekali. Nah, biasanya itu dari setiap bengkel itu ini yang sering terjadi karena kan kalau ini ya kalau karbu itu nggak peduli dia panas, nggak peduli dia dingin matinya. Yang jelas itu pada bagian pengapian, masalahnya cuma di situ saja. Nah sedangkan bagian pengapian itu hanya terdapat koil langsung busi saja, tidak ada namanya CDI, tidak ada namanya sepul, hanya langsung dari koil ke busi. Nah hal tersebut biasanya matinya koil pun itu tidak normalnya koil itu tidak mati seperti sepeda motor ya. Kalau mesin semprot seperti ini matinya tidak normalnya itu api itu tetap hidup ya, di busi api itu tetap hidup, namun di mesin ini sendiri tidak mau hidup. Nah itu poin yang pertama. Terus kemudian poin yang kedua itu dari busi itu sendiri sering kali saya temui bahwasanya busi baru buka kerdus tidak mau di mesin satu, namun normal di mesin yang satunya. Nah itu kan membuat kita sulit untuk menemukan masalah-masalah tersebut. Ya kita hanya bisa menduga-duga saja ya. Kalau kalau kita itu tawarin sama orangnya, kita coba ganti koil dulu, lihat perkembangannya di lapangan. Tapi kita bicara sama orangnya kalau
mati lagi, bawa ke sini lagi, kita langsung ganti karburator. Udah itu saja masalah koilnya. Karena masalahnya yang di sini itu adalah koilnya itu di sini harganya itu sekitar 85 untuk yang biasa. Kalau yang asli di sini itu sekitar 150-an. Kira-kira harganya itu di separuh harga ya dari yang bagus dengan yang biasa. Nah, di situ. Kalau berbeda dengan sepeda motor ya. Kalau sepeda motor itu koil mati ya nggak ada setrumnya ataupun kecil. Nah, lalu kemudian untuk masalah karburator, karena di sini karburatornya itu agak mahal ya, itu sekitar 145 sampai 150. Nah, makanya di situ kalau kita langsung vonis ke orangnya itu kita kan agak pikir-pikir ya. Oke lah kalau masalah punya ndaknya masalah uang di ini di tiap-tiap pemilik semprotan ini tidak masalah. Yang penting itu adalah poin-poinnya. Jadi ada 2 poin. Poin yang pertama ada di bagian pengapian, kemudian poin yang kedua ada di bagian karburator. Nah, pada poin karburator di sini itu sendiri biasanya yang sering terjadi itu kalau ini ya karburator seperti ini biasanya normal atau tidak normalnya itu dilihat dari segi luarnya segini. Biasanya kalau karburator yang amber atau yang suka ngepres itu ya, ngepres kan biasanya lewat sini. Kalau karburator seperti penampakannya seperti ini ya. Pokoknya karburator TU26 yang ada pompanya di bagian bawahnya itu. Seperti itu penampakannya. Itu kalau dipompa kan keluar. Nah, ini biasanya kalau sudah amber itu saya sarankan untuk wajib langsung ganti saja. Karena bagaimanapun kalau dibetulkan itu biasanya amber lagi dan itu sangat beresiko terhadap ini ya, kita ke konsumen, kepuasan konsumen. Makanya kalau kita langsung ganti satu set saja, udah itu aja. Nah, termasuk di sini kendalanya tidak amber namun di sini sulit hidup ya. Kita mau cek dulu ya. Bagaimana kita langsung menuju ke TKP ya. Kita coba menghidupkan. Ini semalam tidak dihidupkan. Dan ini nanti biarkan untuk obatnya biar langsung saja dibuang ya. Kita coba dulu ya untuk memastikan di sini kalau ini ya, kalau dilihat dari kalau dilihat dari kabel koilnya di sini ini masih baru, berarti menandakan bahwasanya indikasinya koil ini sudah diganti ya, tidak lama sudah diganti. Oke, sekarang kita mau hidupkan dulu ya. Untuk memastikannya kabel koil ini kita lepas saja, berarti tidak ada hubungannya dengan tombol di sini. Oke. Nah, itu mati ya. Ini posisi langsam. Kita coba gas, mungkin RPM-nya kurang besar. Sudah mulai rewel ya. Kita coba cuk. Nah, itu ya, bisa dilihat. Dal. Oke, ya bisa dilihat. Sangat memel sekali. Nah, sebelum kita lanjut kemana-mana, kita cek dulu untuk bagian pengapiannya. Oke ya, ini kita mau ganti busi dulu ya, biar kita itu ini enak kalau punya penggantiannya, jadi kita tidak menduga-duga. Nah, ini yang jelas untuk masalah businya ini tidak mati ya. Habis ini kita cek. Ini yang lama ya, ini businya tidak mati ya. Kita mau cek kelihatan apa enggak ya, soalnya panas di sini. Enak tapi panas-panas ini sehat ya. Oke, semoga kelihatan.
Nah di sini ini ya sulit mendapatkan massa kalau mesin seperti ini. Ini kita gandeng dengan kunci L, kita sambungkan ke blok mesin. Dapat dilihat ya, kelihatan ya. Sejujurnya busi ini tidak mati ya. Oke, makanya saya itu ini ya, lebih enak itu kalau kita punya busi kotak seperti ini, bukaan kardus seperti ini ya, itu kita itu agak ragu, mending kita itu ambilkan copotan dari mesin-mesin yang sudah normal untuk hidupnya ya. Contohnya seperti ini kan hidup, cuma masalah di pompanya ya. Oke, tapi langkah baiknya ini, kita mau cek dulu untuk busi baru ini, karena sering saya temui ya, busi baru dia nggak mau di mesin ini, tapi ini kebanyakan mau, cuman saya sering temui. Paling enggak kita itu punya stok 2 ya busi itu. Ya, sekarang kita mau coba hidupkan pakai busi baru. Kita coba setelah ganti busi baru, ternyata bisa ya, businya bisa. Nah ini busi nggak mati ya, tapi nggak mau hidup. Nah itu, ini busi nggak mati tapi nggak mau hidup. Nah setelah kita ganti dengan busi yang baru, ternyata hidup ya. Dan juga saya pernah menemukan, saya ulangi lagi, bukan kardus kalau untuk mesin seperti ini, kalau bisa hidup cek dulu untuk bagian yang lainnya, atau paling tidak kita punya 2 stok ya. Kalau 2 stok itu tidak mau hidup, berarti ada masalah lain. Nah untuk pencariannya gitu ya, mencari kendalanya. Kemudian kalau busi sudah hidup, kita cek untuk bagian karburator di sini, dan juga seal asrek kanan kiri juga sama dicek ya, tapi biasanya jarang untuk kerusakan seal asrek kanan kiri. Nah ini kita coba gas. Tombolnya sudah nggak bisa. Oke, ini sudah saya matikan, coba dihidupkan ya, karena ini yang masalahnya itu kan ini seperti yang saya katakan, kalau koil itu biasanya matinya itu pada saat panas. Namun kalau karbu itu masalahnya tidak mau panas, tidak tidak terjadi saat panas maupun dingin, tidak peduli ya, tidak peduli maupun panas maupun dingin. Kalau karbu biasanya itu indikasinya itu kalau terkena air ya, kalau terkena air, umpamanya air di dalam tangki itu masuk ke karburator seperti ini, itu biasanya digas nggak mau langsam, cuman digas nggak mau, gitu ya, digas mati. Nah dan juga kalau digas nggak mau itu juga ada setelannya di sini. Ini kan ada setelan, di atas juga ada setelan. Namun beberapa karburator yang sudah saya buatkan video, setelannya cuma ada di atas, di sini sudah tidak ada. Nah, kalau pokoknya intinya setelannya ini di situ ya. Kalau tidak
Kalau digas nggak mau. Kalau tidak, eh, kalau tidak ter apa namanya termasukkan air, kemudian setelannya yang bermasalah atau yang kurang tepat di situ ya. Kalau pengapian itu tidak peduli eh, masalah dingin maupun panas. Biasanya kalau busi, ya, ini saya menemukan kasus baru. Kalau busi itu dingin dia nggak mau hidup, reng, mati lagi, reng, mati lagi ya. Dan di sini kalau kita cek ini hidup ya. Oke, kita coba hidupkan lagi. Apakah cegreng? Ya. Kemudian pertanyaannya berikutnya, yang sering saya jumpai di komentar-komentar itu, Mas, kalau mesin saya kalau setelah panas enak kemudian mati, kemudian dimatikan, terus kemudian dihidupkan lagi tidak mau. Nah, okay. Kalau di waktu panas dia itu enak sampai kalau di waktu panas itu enak dibuat nyemprot, kemudian kan di dalam tangki habis, kemudian mau ngisi obat lagi, terus kemudian hidupnya lagi tidak enak. Nah, hal tersebut patut dicurigai di bagian silinder kop ya. Biasanya itu piston sudah baret, terus kemudian biasanya ya itu saja sih. Kalau awalnya itu enak, startnya enak, kemudian dibuat nyemprot enak, terus kemudian dimatikan mesinnya, mau ngisi obat lagi, terus kemudian mau berangkat lagi dia tidak ini sulit untuk hidupnya. Biasanya kita curigai di bagian silinder bloknya. Biasanya itu sudah baret-baret sehingga kompresi itu sudah mulai berkurang. Nah, terus kemudian kalau untuk masalah mesin enak dibuat nyemprot, tiba-tiba di tengah sawah pada saat tangki masih ada airnya, itu tiba-tiba mesin mati. Nah, itu ada 2 poin, bisa dari pengapian meliputi busi dan koil, terus kemudian di bagian karburator itu terkena air yang sudah masuk ya. Oke. Biasanya ada juga kalau masalah air itu, kalau digas itu nggak mau, yang awalnya enak langsung enak, terus kemudian digas nggak mau, itu biasanya akibat air masuk di karburator. Oke, mungkin itu saja untuk